Materi khutbah kali ini merupakan penjabaran daripada istilah rahmat dalam surat Az-Zumar ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahwasanya kita dilarang merasa putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan putus asa kalau kita sendiri tidak memahami rahmat itu sendiri? Oleh karena itu, tema khutbah kali ini akan lebih banyak berbicara tentang rahmat Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yang berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh malaikat Jibril. Sungguh dulu pernah ada seorang yang ahli ibadah, seorang abid yang tinggal di sebuah gunung di tengah lautan. Saking tingginya gunung tersebut sehingga kata Jibril, aku setiap dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu kepada para nabi, selalu dilewati gunung tersebut. Gunung ini tidak begitu luas, tetapi cukup lengkap persediaan makanan dan buah-buahan, juga air terjun yang menyegarkan. Hal ini mempermudah ahli ibadah tersebut menjaga perut dari kekosongan dan kelaparan, dan memudahkan untuk terus dawamul wudu, berwudu, bersuci selalu dalam keadaan suci menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Di atas gunung yang indah itu, seorang ahli ibadah hidup selama 500 tahun. Ia tidak punya kegiatan selain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, dan tidak pernah sedikit pun ahli ibadah tersebut terlintas di dalam benaknya untuk berbuat dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang ahli ibadah tersebut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku mati dalam keadaan bersujud kepadamu." Demikianlah doa sang ahli ibadah tersebut. Lalu doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sang ahli ibadah tersebut meninggal dalam keadaan bersujud setelah beribadah 500 tahun lamanya. Setelah kematiannya, Allah berfirman kepada ahli ibadah tersebut, "Wahai abid, wahai hambaku yang saleh, karena rahmatku kau akan aku segerakan masuk ke dalam syurgaku yang penuh dengan kenikmatan." Mendengar pernyataan tersebut, sang ahli ibadah berubah mukanya, terkesan tidak terima apa yang Allah sampaikan. Karena sejatinya dia menganggap bahwa ibadah dia yang 500 tahun lebih berhak untuk masuk ke dalam syurganya dibanding rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian protes sang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti dengan maksud si abid ini,
maka segeralah Allah menugaskan seorang malaikat untuk menghitung dan menimbang seluruh amal ibadahnya selama 500 tahun tanpa dosa yang diandalkan sebagai sang ahli ibadah ini menyebabkan masuknya dia ke dalam surganya. Kemudian ditimbanglah amal ibadah tersebut dengan rahmat pemberiannya. Ternyata rahmat yang diberikan kepada abid tersebut terdapat dalam mata. Allah timbang dengan kenikmatan mata. Ternyata sejauh ini nikmat rahmat Allah dari lewat mata tersebut lebih berat dibanding ibadahnya yang 500 tahun. Belum lagi nikmat yang lainnya seperti otak kita, tangan kita, kaki kita dan lain sebagainya. Allah hanya menimbang ibadah dia 500 tahun, dengan rahmat dia diberikan dia bisa melihat selama 500 tahun. Tapi nyatanya nikmat melihat selama 500 tahun jauh lebih besar timbangannya dibanding ibadah dia 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk menyeret sang ahli ibadah ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah sang abid baru sadar ternyata keberuntungan pada amal tidak menyelamatkannya. Segera ia meminta ampun dan mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesombongan dia dalam beribadah selama 500 tahun tersebut. Untung saja Allah mengampuni dosanya dan sekali lagi menanyakan kepada sang ahli ibadah, apakah engkau masuk surga ini karena amalmu? Si abid menjawab, tidak ya Allah, sungguh ini semua karena rahmatmu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita di atas membuktikan betapa hidup manusia sangat tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pengatur alam jagat raya, dialah yang menentukan semuanya. Ia berhak melakukan apapun kepada makhluknya. Sebagai sang pencipta, sebagai sang maha kuasa, dia bebas menyiksa dan mengganjar siapa saja yang ia mau. Tidak ada yang dapat membatasi gerak-geriknya sebagai Tuhan, ketundukan atau kedurhakaan kita kepadanya. Oleh karena itu, hidup semua makhluk ini sungguh-sungguh tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kesolehan dan amal ibadah kita. Lebih-lebih amal ibadah kita dilandasi atas kesombongan dirinya sendiri.